Perkenalkan, nama saya Rebecca Sirait dengan NIM 11S25011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pada week ketiga mata kuliah pemrograman prosedural dengan materi kuliah Brainstorming and Repetition. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tugas yang pertama, yaitu membuat program untuk BMI. Di sini eh, pada praktikum yang pertama, pada bagian yang pertama, diperintahkan untuk membuat program yang menghitung BMI atau Body Mass Index dengan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, di sini tujuan programnya untuk menghitung BMI berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan, kemudian nanti bisa menentukan kategori BMI-nya dari kurus sampai obesitas, terus nanti bisa melakukan pengulangan, perhitungan jika pengguna ingin mengulang. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah library eh, yang code ini gunakan yaitu studio.h, yaitu library untuk fungsi input dan juga output yaitu printf dan juga scanf. Terus yang kedua ada string.h, ini itu untuk fungsi perbandingan string yang nanti eh, saya gunakan dalam code ini. Selanjutnya variabelnya di sini saya menggunakan dua tipe yaitu tipe float dan juga char. Tipe float ada variabel bernama berat, kemudian ada tinggi underscore centimeter, kemudian tinggi underscore m dan juga BMI. Dan di char ada satu variabel bernama ulang. Kemudian program ini itu menggunakan perulangan do while. Jadi program ini artinya pasti dijalankan minimal satu kali, kemudian program ini akan diulang selama pengguna mengetik kata ya. Selanjutnya, pada baris yang ke-9, yaitu printf masukkan berat badan. Di sini nanti output yang dihasilkan itu adalah memasukkan berat badan dengan inputnya itu adalah berat. Kemudian, pada baris yang ke-12, printf masukkan tinggi badan. Di sini juga outputnya nanti adalah memasukkan tinggi badan dengan dalam sentimeter. Kemudian inputnya adalah tinggi underscore sentimeter. Masuk ke rumus konversinya. Di sini yang dilakukan adalah mengkonversi tinggi dari sentimeter ke meter. Itu dengan rumus tinggi dalam sentimeter per 100. Selanjutnya ke rumus BMI-nya. Jadi BMI di sini rumusnya berat per tinggi dalam sentimeter kuadrat. Jadi contohnya jika beratnya 60 kilogram, kemudian tingginya 1,65 meter, maka nanti BMI-nya 60 per 1,65 kali 1,65. Hasilnya itu 22,04. Nah, untuk menentukan dia kategori apa, dimasuk ke rumus if berikut ini. Pada baris yang ke-20, if BMI-nya lebih kecil dari 16, maka dia masuk ke Severtiness. Terus, pada baris yang ke-23, jika BMI-nya lebih kecil dari 17, maka kategorinya itu adalah Moderateness. Kemudian selanjutnya, jika maksudnya di baris 23 ini itu lebih kecil dari 17, tapi dia di antara 16 sampai 16,9. Berarti yang pada baris yang ke-26, as if BMI-nya lebih kecil dari 18,5, artinya jika BMI-nya itu antara 17 sampai 18,4, maka dia masuk ke kategori Martinez. Kemudian pada baris yang ke-29, artinya jika BMI-nya itu di antara 18,5 sampai 24,9, maka dia berkategori normal. Kemudian baris yang ketiga dua, jika BMI-nya itu di antara eh, di antara 25 sampai 29,9, maka akan berkategori overweight. Kemudian selanjutnya baris ke-35, jika BMI-nya itu di antara 30 sampai 34,9, maka dia itu bertipe obes kelas 1. Terus selanjutnya di baris ke-38, jika BMI-nya itu
di antara 35 sampai 39,9 maka dia bertipe obes kelas 2. Dan jika pada baris keempat satu dan 42 menyatakan jika tidak memenuhi as dan juga as if yang di atas, yang artinya jika BMI-nya itu lebih besar atau sama dengan 40 maka dikategorikan menjadi obes kelas ketiga. Nah, selanjutnya ini pada baris ke-45 print F apakah Anda ingin mengulang lagi? Nah, ini tuh untuk menyatakan jika si pengguna itu ingin mengulang lagi. Nah, untuk jika penggunanya mau mengulang lagi, maka eh, jika pengguna ingin mengulang lagi, maka pengguna akan diminta untuk mengetik ya, yang artinya program akan diulang. Tapi jika pengguna tidak ingin mengetik atau tidak ingin mengulang lagi, maka pengguna bisa mengetik kata selain ya. Lanjutnya di sini kenapa dia persen 29S itu ah mengartikan bahwa untuk mencegah buffer overflow karena array ulang di sini itu hanya berukuran 30 karakter. Selanjutnya itu ada printf program selesai. Terima kasih. Nah, ini tuh program selesai. Terima kasih akan tampil di bagian outputnya jika si pengguna tidak ingin mengulang lagi. Berarti dalam baris ke-45 jika muncul itu, maka pengguna akan mengetik kata selain kata ya. Di sini saya akan coba untuk merankan. Nah, di sini akan saya coba untuk merankan. Di sini saya masukkan berat badannya itu 50, kemudian tinggi badan 155 dalam sentimeter, kemudian BMI-nya adalah 20,81 dengan kategori normal. Kemudian muncul apakah Anda ingin mengulang menghitung lagi? Saya ketik ya. Kemudian saya kembali masukkan berat badan, di sini saya buat 45, kemudian tinggi badannya 150, maka BMI-nya itu masuk ke kategori normal yaitu 20. Dan di sini lagi muncul apakah Anda ingin mengulang lagi, menghitung ulang lagi, saya ketik no. Kemudian akan muncul program selesai. Terima kasih. Inilah program BMI pada tugas yang pertama. Selanjutnya masuk ke tugas 2. Jadi program pada tugas kedua ini itu untuk menerima input angka dari pengguna berkali-kali, kemudian menjumlahkan hanya angka positif dan mengabaikan angka nol. Dan jika nanti muncul angka minus, nah, maka akan berhenti programnya. Langsung kita masuk ke bagian library. Di sini menggunakan stdio.h sama seperti pada tugas yang pertama untuk menampilkan teks printf dan juga scanf. Di sini tipe yang saya gunakan ada dua. Tipenya satu, tapi variabelnya ada dua, yaitu variabel angka dan juga variabel total. Variabel angka untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna, dan total di sini itu untuk menyimpan hasil penjumlahan semua angka positif. Nah, di sini kenapa total sama dengan nol? Karena awalnya belum ada angka yang dijumlahkan. Kemudian pada baris yang ketujuh, printf masukkan program penjumlahan angka positif. Dari baris yang ketujuh sampai yang ke-10, ini hanya sebuah tampilan untuk petunjuk untuk penggunanya mengenai program ini. eh, Hanya menampilkan instruksi apa aja yang akan dihasilkan pada program yang dibuat ini. Kemudian kita masuk pada baris yang ke-12, yaitu while dalam kurung satu. Ini artinya loop akan berjalan terus-menerus atau infinite loop, dan loop ini hanya akan berhenti kalau ada perintah break di dalamnya.
Kemudian kita masuk ke printf, masukkan angka. Di sini outputnya nanti adalah memasukkan angka. Eh, Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka, terserah angka berapa aja. Kemudian nilai tersebut akan tersimpan ke dalam variabel angka. Kemudian selanjutnya pada baris yang ke-17, if angka lebih kecil dari 0, ini mengartikan jika pengguna memasukkan angka negatif, maka perintah break ini akan menghentikan loop, dan program nantinya akan keluar dari while. Selanjutnya, pada baris yang ke-22, jika angka sama dengan 0 atau jika pengguna memasukkan angka 0, program nanti akan menampilkan angka 0 diabaikan dan akan langsung di continue atau akan langsung kembali ke awal loop. Dan bagian penjumlahan akan dilewati karena angkanya yang dimasukkan adalah 0. Selanjutnya, pada baris yang ke-28, if angka lebih besar dari 0, ini mengartikan jika angka yang dimasukkan itu lebih besar dari 0, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam total. Jadi sini rumus totalnya nanti adalah sama dengan total sementara ditambah dengan angka yang lebih besar dari 0 tersebut. Selanjutnya, ke baris ke-34 dan 35 adalah untuk menampilkan hasil akhirnya. Jadi printf total penjumlahan ini untuk menampilkan hasil total penjumlahan keseluruhannya, terus nanti akan di printf atau di outputnya itu akan menandakan program selesai. Di sini saya akan coba untuk runkan code-nya. Nah, ini adalah instruksi yang tadi dibuat. Di sini saya akan masukkan angka 45, kemudian saya masukkan angka 78 lagi, kemudian saya coba masukkan 0, maka akan muncul outputnya itu angka 0 diabaikan. Kemudian di sini saya akan masukkan angka minus, yaitu angka minus 98, 96, dan total penjumlahannya adalah 123. Jadi total penjumlahan di sini tuh hanya menjumlahkan angka yang positif, yaitu 45 tambah 78. Dan nanti akan muncul hasilnya total penjumlahan sama dengan 123 dan program selesai. Selanjutnya yaitu tugas yang ketiga. Jadi tugas yang ketiga ini adalah untuk membuat nested loop atau pola bintang atau disebut juga perulangan bersarang. Ini merupakan konsep fundamental dalam pemrograman prosedural. Jadi di sini yang pertama dijelaskan itu ada eh, library yang digunakan yaitu stereo.h, sama seperti yang tadi yaitu untuk memanggil atau untuk fungsi printf dan juga scanf. Selanjutnya, di sini dia memiliki tipe integer dengan variabel n untuk menyimpan jumlah baris segitiga yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya printf masukkan bilangan bulat positif n. Ini tuh untuk menampilkan pesan ke layar supaya pengguna nantinya akan memasukkan bilangan bulat yang menyatakan si n-nya. Kemudian scanf di sini tuh untuk membaca input dari user dan menyimpannya ke variabel n. Kemudian selanjutnya, if n lebih kecil atau sama dengan 0, maka nanti output yang dihasilkan adalah input harus bilangan bulat positif. Jadi fungsi if di sini tuh untuk mengecek apakah input tidak valid, 0 atau negatif. Nah, jika iya, maka akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu input harus bilangan bulat positif. Dan return 0 di sini itu untuk menghentikan program langsung agar tidak melanjutkan ke loop segitiga. Selanjutnya, pada baris yang ke-14, itu ada penggunaan for ini untuk mengatur baris segitiganya. Jadi integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i plus plus di sini tuh i berfungsi untuk menjadi nomor baris saat ini. Kemudian nanti
fungsi ini tuh dimulai dari 1 sampai N atau ketentuan N-nya berapa, sehingga nanti program ini akan membuat N baris atau membuat baris sebanyak N. Kemudian selanjutnya pada baris yang ke-16, ini adalah fungsi inner loop 1 atau spasi untuk mencetak spasi sebelum bintangnya. Spasi sama dengan 1 sampai eh, N sampai I, yaitu baris 1 N sampai I, terus nanti baris keduanya N sampai 2, dan baris terakhirnya nanti 0 spasi. Nah, fungsi printf di baris ke-17 ini itu untuk mencetak 1 spasi per iterasinya. Kemudian selanjutnya pada baris yang ke-20, ini inner loop kedua atau bintang untuk mencetak bintang di setiap baris. Jadi eh, J91 di sini sampai I, ini untuk jumlah bintang sama dengan nomor baris, dan printf di baris yang ke-21 untuk menampilkan bintang diikuti spasi agar bintangnya tidak menempel. Jadi nanti output yang dihasilkan itu bintangnya ada spasi di setiap bintang selanjutnya. Selanjutnya pada baris yang ke-24 ini menyatakan bahwa jika semua spasi dan bintang di satu baris dicetak, maka selanjutnya adalah pindah ke baris baru. Ini saya akan coba untuk merankan code ini. Nah, di sini saya masukkan bilangan positif N itu 5. Nah, nanti akan inilah inilah output yang dihasilkan. Kemudian saya coba buat lagi. Di sini saya coba masukkan bilangan bulat positif N itu 10. Inilah output atau hasil yang diberikan dari program ini. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk praktikum week ketiga dari tugas 1 sampai tugas ketiga. Saya mengucapkan terima kasih.